Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya'i. Alhamdulillah, pada pertemuan ta'lim online kita pada kali ini di tahun ajaran 2021-2022 ini dimulai dengan ta'lim pembelajaran tentang tafsir tarbawi. Apa itu tafsir tarbawi? Tafsir tarbawi adalah tafsir-tafsir yang menceritakan segala macam ayat yang berbicara tentang pendidikan. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran, ayat tentang pendidikan. Maka dalam tafsir ini khusus kita membahas ayat-ayat tentang pendidikan. Apa yang ditafsirkan? Tentu saja adalah Al-Quran. Nah, sekarang sebelum kita membicarakan tentang tafsir ayat pendidikan itu sendiri, mari sama-sama kita telaah dulu, kita perdalami. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu apa sih? Al-Quran satu-satunya peninggalan dari Rasulullah, mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati, masih bisa kita rasakan. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan Al-Quran itu sendiri jenisnya adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Ingat, mukjizat itu adalah sesuatu yang mampu melemahkan, sesuatu yang mampu melemahkan argumen-argumen orang terhadap kenabian, terhadap nabi yang diturunkan. Sebagai contoh, salah satu mukjizat Rasulullah adalah ketika musim kemarau paceklik, Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah dari jari-jari beliau itu, dari jari-jari beliau yang mulia mengeluarkan air-air untuk para sahabat meminum. Itu salah satu contoh kecil sebuah mukjizat. Sekarang apa sih mukjizat itu? Mukjizat sesuatu yang lagi ngetren saat itu, tapi dia lebih hebat, tapi dia lebih wow, tapi dia lebih luar biasa. Ingat, setiap nabi diberikan mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengalahkan argumen-argumen orang-orang yang mengatakan bahwasanya nabi itu adalah bohong, bahwasanya dia bukan utusan Allah. Allah berikan mukjizat kepada nabi itu untuk meyakinkan orang-orang bahwasanya dia memang utusan Allah. Sekali lagi, mukjizat dari bahasa Arab yang asal katanya adalah ajaza, melemahkan, lemah. Ketika mukjizat sudah diturunkan, dibuktikan oleh seorang nabi, yang lain, orang-orang yang tadinya mendustakan nabi itu, yang bilang nabi itu adalah nabi bohong, dia sudah tidak punya argumentasi lagi. Ustaz kasih contoh. Pertama, Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, yang lagi ngetren saat itu, yang lagi booming saat itu, yang lagi viral saat itu adalah ilmu-ilmu sihir. Para penyihir-penyihir hebat itu
itu masa emas-emasnya di zamannya Fir'aun. Maka Fir'aun punya para ajudan-ajudannya, para penyihir, yang mana kemudian para penyihir ini dihadapkan oleh Fir'aun dengan Nabi Musa. Singkat cerita, para penyihir pun ingin menunjukkan kehebatannya. Mereka lemparlah tali-tali, dilempar kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa kemudian ketakutan, terpojok sendirian. Allah firmankan kepada Nabi Musa untuk melempar tongkatnya. Secara logika, ular ada banyak, tongkat hanya satu, disuruh untuk melempar. Tidak masuk pada akal kita. Nabi Musa pun ragu. Allah perintahkan lagi, lempar itu yang di tangan kananmu ya Musa. Wa ma hiya biyaminika ya Musa, lempar itu. Kemudian Nabi Musa lempar. Ketika ular tersebut menjadi ular yang lebih besar, jadi ular yang lebih hebat, yang kemudian memakan ular-ular para penyihir tadi. Lantas bagaimana kemudian tanggapan para penyihir? Saat itu juga mereka yakin, wah ini bukan sihir ini. Kami para penyihir tahu cara bagaimana merubah tali menjadi ular. Tapi yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Oke, kami yakin, kami percaya Musa adalah utusan Allah. Kami beriman kepadamu wahai Musa. Fir'aun murka. Hei, apakah kalian beriman kepada Musa? Kalian belum minta izin kepadaku. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Hingga kemudian para penyihir itu dibunuh oleh Fir'aun. Dalam cerita itu disebutkan bahwa para penyihir dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih, minyak yang mendidih. Tapi mereka tetap beriman kepada Nabi Musa. Kenapa? Mereka percaya, oh iya benar ini. Musa juga melemparkan tongkat tapi jadi ular yang lebih wow. Dan itu bukan trik kami. Itu mukjizat. Itu dari Allah. Dia utusan Allah. Nabi Musa satu. Yang kedua, Nabi Isa. Kita tahu semua Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian mengobati orang yang kena penyakit kusta. Dan lagi mengobati orang, menghidupkan, bukan cuma mengobati, menghidupkan orang yang mati. Maka perlu kita ketahui, yang lagi viral, yang lagi ngetren, yang lagi booming di zaman Nabi Musa adalah ilmu-ilmu perobatan, ilmu-ilmu pengobatan. Dunia medis saat itu menemukan jurus-jurus pengobatan yang wow, yang dahsyat. Itu kemudian sekali lagi Allah berikan kepada Nabi Musa sebuah mukjizat. Ustadz ingin tegaskan sekali lagi, mukjizat adalah sesuatu yang mirip dengan yang lagi ngetren saat itu, tapi lebih dahsyat, tapi lebih hebat. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa ketika banyak orang mampu mengobati sakit-sakit yang seakan-akan hampir mustahil diobati. Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati. Maka ada banyak orang yang kemudian beriman, percaya, oh iya ini bukan sihir, ini mukjizat, ini bukan pengobatan biasa, ini mukjizat. Itu di zaman Nabi Musa. Yang kedua, di zaman Nabi Musa. Di zaman Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad, yang lagi ngetren saat itu apa? Sebelum Ustadz sebutkan, tegaskan keterkaitan kali pembicaraan ini dengan Al-Quran, yang lagi ngetren saat itu adalah berbicara dengan berima, atau dalam bahasa kita berbicara dengan bahasa pantun. Contoh, Ustadz berkunjung ke sebuah rumah, ke sebuah keluarga, kemudian setelah selesai Ustadz mau pulang, Ustadz kemudian mengucapkan pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Di saat itu, di zaman Rasulullah, orang yang berbicara, yang berima seperti itu dianggap hebat. Wow. Kenapa? Karena yang lagi ngetren saat itu adalah kesusastraan, tentang sastra, bagaimana cara bertutur dengan berima, bertutur dengan bernada pantun, berakhiran an semua, berakhiran in semua. Maka kemudian Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah. Ingat, sesuatu yang lagi ngetren saat itu mirip dengan yang lagi ngetren saat itu, tapi lebih dahsyat. Apa itu? Al-Quran. Kok Al-Quran? Apanya Al-Quran? Kesusastraan Al-Quran itu dari mana? Kita bisa lihat
Dari sekian banyak itu, dari sekian tebal 30 juz Al-Quran itu, Ustaz ambil satu contoh kecil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa berimanya apa? Ujung kalimat itu semua ada. Itu rima. Dan itu indah. Dan itu adalah sastra. Maka sastra tertinggi di dunia ini adalah sastra Al-Quran. Ustaz contoh, berikan lagi Ustaz contoh yang lain. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Semua berima an semua. Itulah Al-Quran. Lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Rima. Itulah rima, itulah Al-Quran. Allah berikan kepada Rasulullah mukjizat berupa Al-Quran. Yang mana yang lagi ngetren saat itu adalah orang ngobrol, berbicara dengan lagam pantun, lagam berima. Al-Quran punya yang seperti itu. Tapi ingat, lebih dahsyat. Apa yang lebih dahsyatnya? Di dalam Al-Quran adalah menceritakan semua tentang dunia, menceritakan semua tentang tugas kita sebagai hidup di dunia, menceritakan semua tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hebatnya di dalam Al-Quran, saking hebatnya ini Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy saat itu menganggap, itu bukan wahyu dari Tuhan, itu bikinan Muhammad saja. Hanya Muhammad saja itu pandai berbuat syair, pandai dia membuat syair. Maka ketika banyak kalimat-kalimat itu berseliweran pada saat itu kepada di kalangan kaum Quraisy, di kalangan Arab saat itu, Allah turunkan firman. Allah turunkan firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalian orang-orang Arab, para kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, utusan kami, utusan Allah, fa'tu bi suratin min mislihi, coba kalian bikin satu surah saja. Kalau memang kalian bisa, bikin satu surah saja. Wad'u syuhada'akum, atau ajak kemudian orang-orang lain untuk menyaksikan hasil karya kalian itu. Kalau memang kalian pikir itu adalah bikinan Muhammad. Tentu kalau itu memang bikinan Muhammad, kalian juga bisa membikin, kan? Tentu seperti itu. Tapi Allah tantang mereka. Setelah Allah tantang mereka, Allah lanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka kita bikin perjanjian. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa, wa lan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kalian terhadap api neraka. Maka berimanlah kalian, takutlah kalian kepada api neraka. Yang mana api neraka itu? Uiddat fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, yang adalah baraknya itu, bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia. Uiddat lil kafirin. Terus disiapkan untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang tidak percaya terhadap agama Islam. Untuk orang-orang yang tidak percaya terhadap kenabiannya Rasulullah SAW. Untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad, utusan Allah. Maka setelah Allah memberikan tantangan itu, ada nggak orang yang mampu, orang yang coba menerima tantangan itu? Ada. Siapa namanya? Kita semua tahu. Musailamah al-Kadzab, Musailamah sang pendusta. Atau dalam bahasa Bajar, Musailamah tukang keramput. Itu bahasa kitanya. Memangnya kenapa? Dia kemudian membuat, saya bisa juga membuat, itu doang Muhammad bikin. Apa yang dia bikin? Dia membuat surah, ada banyak surah. Ada surah yang bertema katak, ad-dibda. Ada bertema al-fil, gajah. Ada yang bertema ada 6 surat lagi yang terdatakan di dalam kitab-kitab klasik. Sebagai satu contoh, Ustaz kasih contoh satu. Surah al-fil. Musailamah al-Kadzab, saya juga bisa bikin surah.
itu bikinan Muhammad doang, saya juga bisa. Ayo coba bacakan. Dia bikinlah surah namanya surah Al-Fil. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ingat terimanya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ujung rimanya tuh il lam semuanya, terakhir makbul. Musailamah, bisa, saya bisa, gampang itu. Ayo coba bacakan Musailamah, bacakan kalau memang kamu bisa. Maka dia bacakan Al-Fil wa ma adraka mal fil qurtumuhu tawil wa batnuhu kabir. Artinya apa Musailamah? Artinya apa? Artinya gajah, Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Qurtumuhu tawil, belalainya panjang. Wa batnuhu kabir, perutnya gede. Itu bukan wahyu Musailamah. Itu orang goblok juga tahu gajah badannya gede, belalainya panjang, perutnya gede. Orang bodoh juga tahu itu. Maka sejak saat itulah Musailamah disebut Al-Kadzab, si tukang keramput. Saking kuatnya Musailamah ini berbohong, dia mengirim surat kepada Muhammad, ya min Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailamah kepada utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Pada intinya di dalam surat itu, Mat, kita bagi-bagi lah, Mat. Bagian ente sebelah sana, bagian saya sebelah sini. Dibalas oleh Rasulullah, surat itu dibalas memang. Karena Musailamah ini udah punya pengikut ini. Dibalas oleh Rasulullah. Dari Rasulullah, utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Pada Musailamah si tukang keramput Al-Kadzab. Oke, singkat cerita, untuk pertemuan perdana kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang tafsir Tarbawi. Tafsir ayat-ayat pendidikan di dalam Al-Quran yang bercerita tentang pendidikan akan kita tafsirkan, akan kita kupas secara tuntas. Sebelum kita mengupas itu, kita perlu tahu dulu apa itu Al-Quran. Karena yang akan kita bahas adalah ayat-ayat Al-Quran. Sebelum kita membahas ayat Al-Quran, kita perlu tahu dulu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yang sampai saat ini satu-satunya mukjizat Rasulullah yang sampai kepada kita. Maka dari itu sangat layaklah kita orang-orang muslim, kita umat Rasulullah, tanamkan Al-Quran dalam diri kita, tanamkan Al-Quran dalam kepala kita, tanamkan Al-Quran dalam hati kita. Ketika Al-Quran sudah ada dalam diri kita, maka apapun rintangan kita, apapun tujuan hidup kita, kita sudah punya petunjuk di dalam diri kita. Demikian tafsir tentang kali ini. Untuk pertemuan berikutnya dalam tafsir Tarbawi, kita akan berbicara tentang tafsir salah satu ayat yang berbicara tentang kedudukan orang yang cerdas. Dalam Al-Quran Allah firmankan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Masa iya orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak berpendidikan sama derajatnya dengan orang yang tidak berpendidikan? Tentu saja tidak. Nah, itu salah satu ayat yang nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah jualah yang memberikan hidayah dan petunjuk atas apa-apa pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.